Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mengambil harta orang kalau ada iman dalam dirinya. Wala yazni zani wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Peminum khamar, pecandu narkoba tidak akan menggunakan khamar kalau ada iman dalam dirinya. Lalu Ikrimah, murid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi, didengar oleh Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu, didengar oleh Ikrimah. Ikrimah bertanya, ayunza'ul iman? Ayunza'ul iman? Apakah iman bisa tercabut? Apakah iman bisa lepas dari badan? Lalu kemudian syabbaka baina asabi'ihi, Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya. Thumma naza'ahu, kemudian dia lepaskan. Lalu dia berkata, hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman terlepas dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertobat, ada, maka iman masuk lagi ke dalam badan. Alangkah meruginya orang-orang yang beramal saleh, mulutnya senantiasa qomat kamit berzikir, hartanya dia pakai untuk berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah, berjihad fisabilillah, tapi tidak ada istiqamah, maka mati dalam keadaan malaikat maut mencabut nyawanya. Ketika itu iman tidak ada dalam dirinya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, saatnya nanti datang malaikat membawakan amal-amalnya. Ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini panti jompo yang kau bangun, ini infak, zakat, wakaf, sedekahmu. Faja'alnahu haba'an mansura, tapi kami jadikan amalnya itu seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna di hadapan Allah. Mengapa? Karena tidak ada iman. Itulah yang membedakan orang beramal soleh dengan tidak beramal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal soleh. Berapa banyak mereka membangun tempat-tempat sosial, panti-panti menampung orang miskin susah melarat, tapi tak bernilai hampa di hadapan Allah. Balasannya langsung di dunia, di akhirat mereka hanya tinggal menerima azabnya saja. Oleh sebab itu satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita, yang sesungguhnya kita tidak pernah menerima anak itu dalam keadaan kosong dan hampa. Tidak ada seorang pun dari kita yang istrinya mengandung 9 bulan 10 hari lamanya melahirkan anak dalam keadaan kosong. Mereka sudah diisi dengan satu program, karena sebelum roh itu dibawa oleh malaikat ke dalam rahim, roh sudah siap, sudah bersaksi bersyahadat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iz, ingatlah. Mengapa Allah awali ayat itu dengan kata ingatlah? Karena banyak orang yang tidak ingat, mereka lupa. Maka Allah ingatkan mereka, wa iz, ingatlah, akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, sumpah janji setia, lalu Allah bertanya kepada mereka semua. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau beritahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkaulah Rabb kami ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari akhir kalian menjawab dan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, kami lupa, kami lalai. Ketika sampai ke dunia kau sembah batu berhala, sampai ke dunia kau bersembah binatang, sampai ke dunia kau sembah binatang yang melata, tidak dapat memberikan bantuan pertolongan, tidak dapat menolak mudarat, tidak dapat mendatangkan manfaat.